ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Akhina Muhammad Ilham Najmuddin yang telah menyampaikan sedikit surat dari ayat suci Al-Quran. Semoga yang mendengarkan, yang membaca dan mendengarkannya mendapatkan kesehatan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu kita lanjut ke acara inti kita, yaitu kajian yang akan diisi oleh Ustadz Hendra. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Ayyuhal ikhwah dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Kembali kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kembali Allah mudahkan untuk bisa bermajelis secara online, tentunya dalam rangka menjalankan kewajiban kita kepada Allah Azza wa Jal, yaitu thalabul ilmi. Dan sebagaimana tadi sudah disampaikan di awal ya oleh pembawa acara, di antara adab kita mencari ilmu adalah mengikhlaskan niat, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka secara pribadi juga mengingatkan agar kita semua meminta kepada Allah Azza wa Jalla keikhlasan agar di kesempatan pagi hari ini ilmu yang kita dapatkan adalah ilmu yang bermanfaat dan membawa berkah baik untuk kita maupun untuk orang lain, karena hakikat sesungguhnya ilmu itu adalah sesuatu yang bermanfaat, bukan sekedar sesuatu yang kita dengar, bukan sesuatu yang kita hafal. Sebagaimana sebagian ulama mengatakan, laisal ilmu ma hufid, innamal ilmu ma yanfa. Ilmu itu bukanlah sesuatu yang sekedar dihafalkan, tapi ilmu itu adalah sesuatu yang membawa manfaat. Kemudian tidak lupa tentunya salawat serta salam semoga senantiasa Allah curahkan, Allah limpahkan kepada panutan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ke segenap keluarga, para sahabat, para pengikut yang mudah-mudahan sampai kepada kita semuanya. Dan besar harapan tentunya sebagai umat Nabi alaihi salatu wassalam, semoga kita nantinya mendapatkan syafaat dari sisi Allah Subhanahu wa taala.
Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, serta mentoring yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tema yang diamanahkan atau topik yang diamanatkan kepada kami di kesempatan pagi hari ini untuk disampaikan tentang keutamaan penuntut ilmu, ya, tentang keutamaan penuntut ilmu. Terlebih dahulu mungkin perlu kita tahu mengapa tema ini menjadi penting untuk dibahas. Ya, kenapa tema keutamaan penuntut ilmu itu menjadi penting dibahas, bahkan berkali-kali dibahas ya oleh banyak asatidzah, ya, para guru, para ustadz, para ulama. Tidak bosan mereka menyampaikan materi-materi berkaitan dengan keutamaan ilmu dan keutamaan penuntut ilmu. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Manusia itu punya tabiat yang bosan. Ya, jadi terkadang bosan. Kalau tidak diberikan semacam iming-iming, maka biasanya kesemangatannya itu tidak muncul. Itulah manusia. Dan bahkan Allah a'lam bishawab. Ya, mungkin antum, ya, ikhwan dan akhwat yang saat ini kuliah, ya, saat ini kuliah pun ada kalanya mengalami kebosanan dengan ilmu yang dipelajari. Bosan dengan ilmu yang dipelajari. Padahal mungkin disiplin ilmu yang dipilih, jurusan yang dipilih itu adalah atas dasar keinginan sendiri. Ya, atas dasar keinginan sendiri. Tapi ada kalanya belajar ilmu yang kita pilih pun itu bosan. Ya, ada kalanya bosan. Orang bekerja, pekerjaan sudah dia pilih sendiri, sesuai dengan hobinya. Pun ada kalanya bosan. Lebih bosan lagi kalau mungkin dalam satu mata kuliah tertentu, ya, terasa sulit, sudah sulit, mungkin dosennya killer juga, ya, itu semakin membuat kita jenuh nggak karuan. Sehingga ingin rasanya ada iming-iming, apa sih yang bisa membuat saya itu semangat lagi untuk belajar. Ya, akhirnya ada yang mencari iming-iming, tapi ada yang menempuh jalan yang lurus, ada menempuh jalan yang sesat. Ya. Ya, mungkin ada yang ketika merasa bosan itu, ya, kalau dia lurus mungkin dia pada akhirnya minta nasihat kepada dosennya, minta nasihat kepada temannya, ya. Atau mungkin minta nasihat kepada ustadz misalkan. Gimana sih caranya biar saya semangat lagi belajar, semangat lagi beraktivitas? Itu gambaran jalan yang lurus ketika seseorang ingin membangkitkan lagi semangat aktivitasnya. Dan kemudian nanti disebutkan, apa sih keuntungannya kita belajar ilmu ini? Kenapa sih keuntungannya belajar di jurusan ini? Ya. Biasanya iming-imingnya tidak lepas dari iming-iming duniawi. Ya, misalkan dahulu ketika kami pun kuliah gitu ya, atau mungkin mau kuliah, lulus SMA mau kuliah. Ya, ketika kami konsultasi kepada para guru di SMA, Bu, Pak, ini kami mau kuliah, kira-kira jurusan kuliah yang baiknya kami pilih apa? Jawabannya biasanya, oh pilihlah jurusan yang kira-kira nanti cepat mendapatkan pekerjaan. Ya, lulus langsung dapat kerja. Itu kan motivasi. Ya, akhirnya kami memilih jurusan-jurusan yang kira-kira cepat dapat pekerjaan. Mungkin ada kalanya bosan di tengah jalan belajar ilmu apa, ya.
Namun ketika diingatkan lagi, oh ya ini kan jurusan nanti supaya saya lulus, saya dapat pekerjaan layak, punya gaji yang pantas. Ketika malas, nanti pun ada yang istilah kalau bahasa Banyumas, bahasa Jawanya ngoprak-ngopraki. Ya, jadi kembali mendorong, semangat mendongkrak lagi gitu. Ayo antum harus lulus, kamu harus lulus lebih cepat. Ya, nanti kalau sudah lulus antum dapat pekerjaan. Kalau sudah bekerja kan antum bisa menikah dan lain sebagainya. Itu motivasi. Maka di sini juga tujuannya, ya, semoga bisa terus memotivasi baik untuk diri pribadi juga semuanya terkait dengan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu menuntut ilmu. Ya. Karena dalam menuntut ilmu, ya, khususnya ilmu agama, ya, ketika dalam ilmu agama ini kita tidak mengharapkan imbalan-imbalan duniawi, dan imbalan yang kita harapkan saat ini adalah imbalan yang sifatnya gaib, yaitu pahala dari Allah Subhanahu wa taala, surga Allah Subhanahu wa taala itu gaib, tidak kita lihat sampai hari ini. Maka sebetulnya memang butuh lebih banyak motivasi untuk tetap istiqomah belajar agama dimanapun, kapanpun, ya. Maka semoga yang pagi hari ini akan kita bahas, mungkin tidak begitu banyak, bisa membantu untuk sekiranya menumbuhkan keistiqomahan dalam belajar. Dan ikhwan sekalian yang dirahmati Allah, kalau kita sedang berbicara masalah keutamaan menuntut ilmu atau keutamaan penuntut ilmu, kita pahami dulu bahwa ketika para ulama menyebutkan keutamaan ilmu, maka ilmu yang dimaksud itu adalah ilmu syar'i. Ya, keutamaan menuntut ilmu syar'i. Itu yang menjadi prioritas. Karena Nabi SAW, beliau tidak mewariskan kepada kita ilmu-ilmu dunia. Ya. Ini perlu menjadi sebuah catatan bahwa Nabi SAW tidak mewariskan kepada kita ilmu-ilmu dunia. Diwariskan oleh Nabi SAW adalah ilmu-ilmu akhirat. Ilmu yang menghantarkan kita menuju kebahagiaan yang abadi, kekal selamanya. Itu yang menjadi prioritas. Sehingga jangan sampai yang namanya ilmu agama itu menjadi sebuah selingan. Ilmu agama akan menjadi sebuah fondasi tentang bagaimana kita berakidah, kita punya keyakinan, bagaimana kita punya ritual amalan ibadah, bagaimana kita punya aturan dalam muamalah. Itu semua diatur dalam agama Islam. Sehingga apa? Apa yang antum pelajari dari ilmu-ilmu dunia, ada yang belajar ilmu ekonomi, yang mungkin di luar sana ada yang belajar ilmu teknik perindustrian dan lain sebagainya, ada yang mungkin belajar ilmu-ilmu sosial, ilmu kesehatan. Nantinya semua ilmu itu tetap terbingkai, ya, dan berada di atas fondasi ilmu agama yang sudah dipelajari. Kalau ilmu-ilmu semacam ilmu ekonomi, ilmu eksak seperti MIPA, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu kesehatan, kedokteran, ilmu teknik, dan semuanya itu dipelajari, diamalkan dengan bingkai syar'i, dengan bingkai keimanan, dengan bingkai Islam, niscaya ilmu-ilmu umum yang dipelajari itu pun nantinya akan menghasilkan pahala dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang didasarkan dengan niat yang lurus. Bukan niat-niat yang semata-mata duniawi. Ingin dapat pekerjaan, ingin punya status sosial, ya, sebagai seorang sarjana,
Ya, ingin dipandang memiliki kedudukan di tengah-tengah masyarakat, bukan itu. Tapi nantinya orang yang belajar ilmu duniawi, tapi dia punya pondasi ilmu syar'i, ilmu duniawinya pun akan dia bawa bagaimana caranya untuk menambah keridhaan Allah Subhanahu wa taala, menambah pahala, menambah berat timbangan amal soleh dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana banyak orang yang belajar ilmu duniawi tapi tidak punya bingkai dan tidak punya pondasi ilmu syar'i, mereka banyak yang tersesat. Ya, banyak yang tersesat yang pada akhirnya mungkin tergelincir kepada harta yang haram. Mereka korupsi, mereka suap menyuap, ya. Mereka tidak peduli dari mana harta mereka dapat dan untuk apa mereka pakai. Ya. Hancur rumah tangga, hancur kehidupan di masyarakat. Ya. Kalaupun bahagia, itu hanya penampakan saja. Hatinya resah dan gelisah. Itu ketika ilmu dunia tidak dibingkai dengan dan tidak dilandasi dengan ilmu syar'i. Namun berbeda ketika ilmu dunia itu dilandasi, dibingkai, dikemas dalam kemasan-kemasan yang syar'i, ya, juga punya pondasi yang syar'i, insya Allah ilmu-ilmu itu pun akan membawa kebahagiaan di dunia dan di akhirat nantinya. Namun ingat, yang menjadi pondasi adalah ilmu syar'inya, ilmu agamanya, ilmu akhiratnya. Itu yang diwariskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari mana kita tahu bahwa Nabi tidak mewariskan ilmu dunia? Dalam hadis riwayat Imam Muslim, ya, ketika para sahabat di Madinah, mereka kalau orang-orang Madinah itu penghasilan utamanya dari bercocok tanam, bertani. Ya. Berbeda dengan penduduk Mekah, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam asalnya dari Mekah. Hanya beliau hijrah ke Madinah. Di Madinah beliau melihat penduduk Madinah itu punya usaha perkebunan kurma. Ya, punya usaha perkebunan kurma. Nah, Nabi SAW melihat di antara yang dilakukan oleh penduduk Madinah untuk menambah bagus kualitas kurma yang dihasilkan di perkebunan mereka, mereka melakukan semacam kawin silang antara jenis kurma yang satu dengan jenis kurma yang lain. Ya, sehingga nantinya bisa menghasilkan kurma jenis baru yang lebih bagus. Nabi SAW ketika melihat itu, ya, beliau mengatakan, "Laulam taf'alu la shalah." Ya, seandainya kalian tidak melakukan kawin silang seperti itu, mungkin lebih baik. Ya, kalau seandainya nggak dikawin silangkan begitu antara jenis yang satu dengan jenis yang lain, mungkin akan lebih baik. Nah, para sahabat di Madinah mendengar sabda Nabi seperti itu, mereka langsung taat. Ya, mereka tidak kawin silangkan antara satu korma dengan korma yang lain. Ternyata ketika datang masa panen, korma yang dipanen hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Hasilnya jelek. Ya. Nabi pun melihat, oh, kenapa ini kormanya? Maka para sahabat menjelaskan, kormanya jelek wahai Rasulullah. Ibarat kalau kita mengatakan, udah bener cara kita gitu loh. Ya, udah bener cara kita dikawin silangkan biar jadi bagus. Tapi saat itu kan para sahabat sangat taat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qadarullah korma hasilnya jelek. Nah, melihat fenomena ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dulu sebelumnya sudah mengatakan untuk meninggalkan kawin silang itu, beliau mengatakan kepada para sahabat, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Ya, kalian lebih tahu tentang perkara-perkara dunia kalian. Ya, kalian lebih tahu
tentang perkara-perkara dunia kalian. Ya, ibarat beliau mengakui, oh saya bukan ahli pertanian. Kalian lebih ahli dalam masalah pertanian ini. Masalah perkebunan kurma ini kalian lebih tahu. Ya, dengan demikian disimpulkan bahwa Nabi SAW menyerahkan urusan dunia itu kepada para sahabat. Dalam artian silahkan. Ya. Yang kalian ketahui silahkan amalkan. Namun ingat, yang menjadi warisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah ilmu akhirat, ilmu agama. Itu yang nanti menjadi sumber kemuliaan hamba Allah Subhanahu Wa Taala di dunia dan di akhirat. Kalaulah ya, ilmu dunia ini menjadi sebuah prioritas, maka seharusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjadi orang yang paling ahli dalam ilmu dunia. Ya, kalau ilmu dunia layak menjadi prioritas, maka Nabi SAW seharusnya menjadi orang yang paling ahli dalam ilmu dunia. Toh ternyata tidak. Ya, bahkan beliau adalah sosok yang tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Untuk sebuah hikmah, agar manusia tidak menyangka bahwa Al-Quran itu adalah karangan Muhammad SAW. Ya. Maka di sini pahami dulu hingga titik ini, ya, inti yang ingin disampaikan adalah ilmu agama menjadi prioritas, bukan menjadi tujuan sampingan. Ya, bukan menjadi tujuan sampingan. Ini menjadi tujuan utama. Ya. Sehingga apa? Jangan sampai kita itu terlalu fokus, ya, dengan masalah-masalah dunia kita, pekerjaan kita nantinya. Ya. Tapi kita kalau suruh ngaji, suruh belajar agama, itu sesempatnya. Ya, ya kalau punya waktu belajar agama. Kalau nggak punya waktu, saya sibuk kerja, saya sibuk ngurus keluarga, saya sibuk dengan bisnis ini dan itu. Ya kalau saya punya waktu saya akan ngaji. Kalau nggak punya waktu ya sudah. Ya. Kemudian beralasan Allah Subhanahu Wa Taala Maha Tahu. Ya Allah Subhanahu Wa Taala Maha Tahu. Bahkan tahu nantinya kita masuk neraka atau masuk surga Allah sudah tahu. Ya. Dan kita nggak tahu kita termasuk penghuni surga atau neraka, Allah Taala a'lam bishawab. Ya. Maka ini pentingnya memprioritaskan ilmu agama. Tentang rukun iman, tentang rukun Islam, tata cara sholat, ya, sebelumnya bersuci, sholat, tata cara puasa, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir. Itu menjadi ilmu yang hukumnya adalah fardu ain. Ya, hukumnya fardu ain. Fardu ain maknanya wajib dipelajari oleh setiap muslim tanpa terkecuali. Ya. Ilmu tentang iman kepada Allah, ilmu tentang iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir, kemudian rukun Islamnya tentang syahadat, ya, syahadat tauhid dan syahadat Rasul, ilmu tentang sholat, syaratnya, bagaimana toharohnya, bagaimana kaifiyat tata caranya, ilmu tentang puasa, apa rukun-rukun pembatalnya, ya, ilmu tentang zakat bagi yang Allah karuniakan harta, ilmu tentang haji bagi yang akan mengamalkan haji, itu semuanya fardu ain. Ya. Tidak boleh terlewat. Ya, jangan sampai sudah ahli banget ekonominya, ya, bahkan mempunyai gelar S3 mungkin doktor, ya, ditanya tata cara sholat, ya, atau mungkin tata cara wudhu, Pak, Bu, kalau wudhu itu rukunnya apa aja ya? Bingung dia, aduh itu mah urusannya Pak Ustadz, bukan urusan saya. Sudah punya gelar doktor, ilmu dunia, ketika ditanya, Pak, Bu,
Sholat 5 kali sehari, iya. Rukun sholat itu apa aja? Apa yang menjadi rukun, apa yang menjadi sunnah? Aduh, kalau itu bukan urusan saya. Itu urusannya para ustadz atau mungkin dosen agama. Jangan tanya sama saya. Ini musibah. Ya, ini musibah. Bagaimana mungkin orang wudhu, sholat, nggak ngerti apa yang rukun, apa yang bukan. Bisa jadi dia meninggalkan rukun, tapi dia nggak sadar, dan dia nggak mengetahui kalau itu rukun, sehingga sholatnya tidak sah. Ya, seperti itu. Nah, karena itu amalan masing-masing kita. Bukan amalan yang kita wakilkan kepada orang lain. Ya. Dan nampak-nampaknya akan banyak orang yang seperti itu. Ya. Nampak-nampaknya akan banyak orang seperti itu. Mempunyai gelar yang berentet di depan nama dan di belakang namanya, namun ketika ditanya masalah yang sederhana sekali, sederhana. Setiap hari berapa kali wudhu coba? Dan berapa rakaat dia sholat? Ya. Tapi ketika ditanya rukunnya apa aja? Ya. Rasa-rasanya itu bukan bidangnya. Padahal itu wajib dipelajari siapapun dari muslim. Ya. Ini yang perlu disadari ya dari awal. Pentingnya kita belajar ilmu agama. Nah, bagi orang-orang yang Allah berikan kesemangatan, Allah berikan motivasi hatinya untuk istiqomah belajar agama, maka tentunya akan Allah berikan reward. Ya, ada hadiah tentu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan Allah tidak menyia-nyiakan amalan setiap hambanya. Setiap yang berjuang untuk meraih ilmu yang Allah wajibkan, pasti Allah berikan hadiahnya. Allah berikan balasannya. Sesuai dengan hak orang tersebut. Di antara yang Allah janjikan kepada hamba-hamba Allah yang berilmu, dengan ilmu agama ini, ya, adalah Allah tingkatkan kemuliaan dan derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebutkan dalam sebuah ayat yang sebetulnya mungkin masyhur, ya, sering didengar dalam surat Al-Mujadilah, atau mungkin sebagian menyebutnya Mujadalah. Ya. Bisa disebut Mujadilah, bisa disebut Mujadalah. Surat Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah di ayat yang ke-11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat, yarfa'illah, Allah mengangkat. Alladzina amanu minkum, orang-orang yang beriman di antara kalian. Syarat pertama iman dulu. Walladzina utul ilma, dan orang-orang yang diberi ilmu. Ya, Allah mengangkat orang-orang yang beriman dan diberi ilmu. Darajat, beberapa derajat. Ya, kemuliaan. Ya, dan kita saksikan. Ya, kita saksikan. Orang yang belajar ilmu agama, itu akan Allah berikan sebuah kedudukan yang berbeda di tengah masyarakat. Ya. Meskipun di antara masyarakat tidak semuanya senang dengan orang yang belajar ilmu agama. Ya, jadi Allah jadikan di antara orang-orang tetap menjadi sebuah tantangan, menjadi ujian bagi orang-orang yang belajar agama. Namun, ya, lebih banyak nantinya orang yang memberikan semacam penghormatan kepada orang-orang yang belajar agama. Tapi yang kita cari bukan penghormatan di hadapan manusia, yang kita cari kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ibarat gini ya, sebuah gambaran sederhana. Kalau ada seorang dosen, ya, seorang dosen menjanjikan, ya, menjanjikan kepada salah seorang mahasiswa atau kepada seluruh mahasiswanya, ya, kepada seluruh mahasiswanya. Bagi yang misalkan, ya, nampak, ya, semangatnya, rajinnya, giatnya dalam belajar, dalam kuliah,
misalkan tidak pernah terlambat mengumpulkan tugas, selalu disiplin, absennya selalu hadir, dan seterusnya dari variabel-variabel penilaian itu, maka nantinya misalkan dosen atau mungkin pihak kampus menjanjikan, nah, Masya Allah, menjanjikan akan mencarikan pekerjaan yang layak dan namanya akan masuk di list nomor pertama menjadi prioritas untuk mendapatkan pekerjaan, bahkan mungkin tingkat nasional masuk kementerian. Ya, itu udah Masya Allah. Ya. Rektor sudah ngomong begitu misalnya. Ya. Maka mohon maaf, bagi yang kemudian setelah motivasi begitu dia nggak belajar, dia nggak giat, dia nggak rajin, dia nggak semangat, ya sudah nampak dia ini orang dungu sebetulnya. Ya. Sudah dimotivasi dia nggak mau. Ya. Tapi ini motivasi duniawi. Ya, motivasi duniawi. Sekarang motivasi langsung Allah Subhanahu wa taala, bukan rektor lagi. Bukan presiden lagi. Andai kata itu presiden pun kita yakin orang pasti akan semangat langsung. Ya. Jangankan dikasih pekerjaan, cuma dikasih sepeda aja semangat. Ya. Dijanjikan sepeda sama presiden. Wah, Masya Allah. Ya. Barang siapa yang mungkin nanti IPK-nya sekian, 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 punya prestasi begini, 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 dijanjikan ketemu dengan Pak Presiden di Istana Negara dapat sepeda. Nah, itu sudah senang sekali. Ya, semangatnya luar biasa. Ditambah mungkin di syuting, di stasiun-stasiun televisi, disiarkan secara nasional. Wah, Masya Allah. Kemuliaan di hadapan manusia dicari. Yang janjikan siapa? Pak Presiden. Ini kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemuliaan ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah angkat derajatnya di hadapan Allah. Ya, tinggal siapa di antara kita yang ingin punya kedudukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini fadilah atau keutamaan yang pertama ya bagi seorang penuntut ilmu ya yang Allah karuniai ilmu yang bermanfaat. Baik. Kemudian di antara keutamaan yang dimiliki oleh penuntut ilmu ya selain adanya derajat atau kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang juga masyhur sebetulnya di sebagian kaum muslimin adalah mendapatkan kemudahan ya, mendapatkan kemudahan untuk menuju surga. Kemudahan menuju surga. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim. Ya, hadis riwayat Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Ya, man salaka tariqan, barang siapa menempuh perjalanan. Ya, menempuh perjalanan. Yaltamisu fihi ilman. Ya, untuk mencari ilmu. Menempuh perjalanan untuk mencari ilmu. Sahhalallahu lahu bihi. Maka Allah mempermudah perjalanannya nanti. Ya. Maka Allah mempermudah perjalanannya nanti ilal jannah menuju surga. Ya. Allah permudah perjalanannya menuju surga. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Perjalanan menuju surga itu adalah perjalanan yang berat. Bahkan sangat berat. Dan itu diawali dari kematian. Ya, diawali dari kematian. Sakaratul maut sudah berat. Ya, sakaratul maut sudah berat. Kematian di alam kubur itu pun berat. Penantian hingga dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pun penantian yang berat. Ketika sudah dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar itu pun berat. Ya. Ketika mengantri satu persatu menuju hisab pengadilan Allah itu berat. Belum nanti ketika menghadap Allah secara langsung, karena masing-masing dari kita akan langsung ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala.
disebutkan oleh Nabi SAW, laisa bainahu wa bainallahi turjuman. Tidak ada perantara penerjemah antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berat antum, salah seorang di antara antum, ya, dipanggil, ya, sama rektor saja karena sebuah kasus. Ya, dipanggil langsung, ditanya, diinterogasi oleh rektor. Ya, berjalan ke ruang rektor aja itu mungkin sudah gemeteran. Ya, gemetar kaki itu. Ya, saya mau ditanya apa nanti? Mau dikasih hukuman apa? Ya, karena pelanggaran mungkin saya di drop out, mungkin saya di apa, sudah pikiran macam-macam. Ya, itu betapa takutnya itu. Baru dipanggil rektor doang. Bagaimana di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang kita pertanggungjawabkan bukan 1-2 amalan, bukan 1-2 perbuatan. Mungkin kalau dipanggil rektor cuma ditanya kenapa sering bolos, mungkin kenapa melakukan ini dan itu, kenapa melakukan pelanggaran ini dan itu. Selesai. Di hadapan Allah semua perbuatan kita sejak kita balik sampai kita mati, itu semua ditanya. Berat. Ya. Belum lagi kalau kita lolos hisab itu. Walhamdulillah lolos. Nanti kita harus meniti jembatan. Ya, yang di bawah jembatan itu adalah neraka menuju surga. Berat lagi. Ya. Yang enteng bisa mungkin dia berlari, naik kendaraan, ya. Yang berat dia merangkak. Nanti depan pintu surga belum langsung masuk, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kesempatan bagi mereka-mereka yang pernah terzalimi untuk saling mengadu. Itu perjalanan panjang. Ya, kalau kita bayangkan luar biasa berat. Belum di padang mahsyar sebelumnya, ya, yang keringatnya membanjiri. Maka dari itu, ikhwas sekalian, Nabi SAW sudah mengingatkan kita, orang yang belajar menempuh perjalanan untuk belajar cari ilmu, dan kembali Anda mengingatkan ilmu yang dimaksud adalah ilmu agama, ya, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Karena dengan ilmu itu dia akan mengamalkan amalan-amalan yang meringankan hisabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang belajar ilmu agama, dia tahu bagaimana dia menghadapi sakaratul maut. Bagaimana caranya sakaratul maut yang ringan. Bagaimana dia mengakhiri hidupnya dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dia akan tahu. Dia akan tahu ilmu, ya, tentang apa yang ditanya di alam kubur nanti, sehingga dia belajar tentang Allah, belajar tentang Nabi, belajar tentang agama Islam, Al-Quran. Dia belajar. Sehingga ketika ditanya enteng, siapa Tuhanmu? Tuhanku Allah. Siapa Nabimu? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kitabmu Al-Quran? Apa agamamu Islam? Selesai. Ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia tahu amalan-amalan apa yang meringankan kondisi nanti di akhirat nanti. Ya. Mungkin dia banyak sedekah dengan ilmunya. Ya. Mungkin dia menjadi orang yang rajin ke masjid dengan ilmunya. Sehingga apa? Ketika banyak orang kebanjiran dengan keringatnya, kepanasan dengan matahari yang didekatkan, dia mendapatkan naungan Allah karena dia tahu apa jurusnya, apa resepnya, apa rahasianya untuk mendapatkan naungan Allah di hari kiamat nanti. Diringankan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Ketika dia dihisab timbangan amal, ya, dia tahu apa yang meringankan hisabnya nanti, akhlak yang baik, ya, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia harus meniti jembatan, dia tahu bagaimana caranya menjadi orang, ya, yang meniti jembatan itu dengan berkendara cepat. Nah, semua itu dari mana? Ilmu. Ya. Bukan sekedar orang yang di dunia ini yang penting sholat, yang penting puasa. Sedangkan sholat puasanya belum tentu juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini fadilah yang kedua. Allah mudahkan jalannya menuju surga. Bagi yang ingin dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuju surga, giatlah untuk cari ilmu agama. Ya. Untuk yang laki-laki, ya, belajarlah menjadi hamba Allah. Ya, banyak yang dipelajari.
Ya. Belajarlah menjadi nantinya ya tentu seorang anak. Karena setelah Allah jadi keluarga. Ya. Kemudian baru pelajari ilmu tentang bagaimana berinteraksi di masyarakat, akhlak dan muamalah. Laki-laki, ya, belajarlah menjadi hamba Allah dan umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Belajar menjadi anak untuk berbakti kepada orang tua. Belajarlah untuk nanti yang memimpin keluarga. Ya, karena akan ditanya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian pemimpin dan akan ditanya oleh Allah atas kepemimpinannya itu, dan belajarlah untuk bermuamalah interaksi dengan masyarakat sesuai dengan aturan-aturan yang syar'i. Laki-laki. Untungnya akhwat ya, yang ingin diringankan langkahnya menuju surga oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajari ilmu menjadi hamba Allah dan umat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Satu, perkara ibadah, akidah ibadah ini menjadi prioritas. Kedua, Ana mohon perhatian dari yang akhwat. Kedua, pelajari ilmu menjadi seorang istri. Maaf, iya betul. Yang kedua, ilmu menjadi seorang istri. Istri dulu. Ini perempuan. Kenapa? Karena surga dan neraka seorang wanita yang sudah menikah itu berada pada suaminya. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ungzuri aina anti minhu, fa innahu jannatuki wa naruki." Perhatikan sikapmu di hadapan suamimu, karena suamimu itulah surgamu dan nerakamu. Ya. Yang kedua menjadi istri. Yang ketiga, baru belajar jadi anak. Ini sisi yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Ya. Karena ketika seorang wanita sudah menikah, dia tidak bisa memprioritaskan orang tuanya. Dan ini yang tidak banyak dipahami oleh para wanita, sehingga kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, ya, uritun nar wa ra'aitu aktsara ahlihan nisa. Saya diperlihatkan neraka dan terbanyak penduduknya adalah dari kalangan wanita. Ya. Para sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah? Yakfurna. Para wanita itu kufur. Para sahabat nanya, yakfurna billah, mereka kufur kepada Allah? Nabi mengatakan tidak, bukan. Yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Bukan itu. Yang dimaksud kufur, mereka tidak bersyukur kepada para suami dan mereka mengingkari kebaikannya. Ya. Ini yang nggak dipelajari. Ya, sibuk kuliah gitu ya sampai lulus S1, S2, tapi nggak pernah belajar ilmu jadi istri. Ya. Akhirnya kunci surga nggak dapat. Ya. Ingin cepat masuk surga, tapi dia nggak tahu bagaimana mendapatkan kunci surga yang cepat. Dia nggak ngerti. Para akhwat banyak yang tidak mengerti memprioritaskan ilmu yang harus dia pelajari. Ilmu menjadi hamba Allah, termasuk umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akhwat ini ya. Ilmu menjadi seorang istri. Ya. Ilmu baru menjadi anak. Ya. Andai kata nanti ada perselisihan pendapat antara ayahnya dengan suaminya dalam perkara-perkara yang tidak bertentangan sama sekali dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, maka seorang anak perempuan mendahulukan suaminya. Karena innahu jannatuki wa naruki. Suamimu surgamu nerakamu. Nabi mengatakan, "Lau kuntu amiran ahadan liyasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Seandainya boleh aku perintahkan seorang sujud kepada orang lain, aku perintahkan istri untuk sujud kepada suaminya. Ya, bukan sujud sama orang tuanya, enggak, sama suaminya. Ya, baru yang ketiga orang tua. Ya, jadi ilmu menjadi anak yang ketiga.
Baru yang terakhir sama, pelajari ilmu untuk berinteraksi dengan masyarakat. Ya. Nah, ilmu ini yang sedang dipelajari saat ini, mungkin belajar ekonomi, belajar apa itu nanti ilmu muamalah dengan masyarakat. Ya, itu ilmu muamalah dengan masyarakat itu terakhir. Ya, itu terakhir. Itu menjadi ilmu yang kalau kita katakan semacam ilmu pelengkap. Ya, komplementernya di situ. Ya, bukan menjadi ilmu yang prioritas. Ini yang harus disadari. Ya. Yang ingin surganya cepat dapat mudah, ya seperti itulah dia harus belajar. Ya, kurang lebihnya memiliki skala prioritas yang benar. Ya, maka orang yang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu, ya, maka dia akan dimudahkan jalannya menuju surga. Baik, yang ketiga, terakhir di sini, yang ingin Ana sampaikan, keutamaan seorang penuntut ilmu yang belajar ilmu agama, dia akan didoakan oleh makhluk-makhluk di muka bumi. Ya, dia akan didoakan oleh makhluk-makhluk di muka bumi, termasuk hewan. Ya, didoakan oleh makhluk di muka bumi termasuk hewan. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Ya, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Dan Imam At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan sahih. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardi hatta namlati fi juhriha wa hatta al-hut la yusalluna ala muallimin nas al-khaira. Ya. Sesungguhnya, kata Nabi. Lihat siapa saja yang disebutkan. Sesungguhnya Allah satu. Ya. Dan para malaikat. Ya, Allah kemudian para malaikat. Wa ahlus samawati wal ardi, dan penduduk langit dan bumi, enggak cuma bumi aja, penduduk langit dan bumi. Ya, ahlus samawati wal ardi. Hatta namlah fi juhriha, bahkan semut-semut di lubang-lubang. Ya, semut-semut di lubang-lubang. Wa hattal hut, bahkan ikan di lautan. Ya. La yusalluna, sungguh mereka itu mendoakan. Ya, memuji, mendoakan. Ala muallimin nasal khairat. Siapa yang mereka doakan? Orang-orang yang mengajarkan ilmu kebaikan. Ya, orang-orang yang mengajarkan ilmu kebaikan. Maka di sini untuk mendapatkan fadilah ini, selain ilmu itu kita amalkan untuk diri sendiri, maka ilmu itu juga kita ajarkan, kita berikan lagi kepada orang lain sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat. Masya Allah, didoakan, dipuji Allah, didoakan malaikat, penduduk langit dan bumi mendoakan, bahkan semut, hewan laut, ya ikan, semua mendoakan. Kemudian para ulama menjelaskan apa korelasinya gitu. Kenapa orang belajar agama kok didoakan sekalian oleh semut dan ikan dan hewan-hewan itu ngapain gitu? Ya. Maka para ulama menjelaskan di sini, ya, karena orang yang belajar ilmu agama, ya, saya bacakan dari kitab Al-Mukhtasar Minhajil Qasidin. Disebutkan anna naf'al ilmi ya'ummu kulla syai'in hatal hud. Ya, bahwa manfaat ilmu itu akan mencakup seluruh perkara, bahkan dirasakan manfaatnya oleh ikan. Ilmu. Ya, ilmu itu dirasakan manfaatnya bahkan oleh ikan. Fa innal ulama'a arafu bil ilmi ma yahillu wa yahrum. Karena para ulama, orang-orang yang berilmu itu, dengan ilmu mereka tahu mana yang halal dan mana yang haram. Ya, mana yang halal dan mana yang haram. Wa awsaw bil ihsani ila kulli syai'in hatta ila al-madhbuh wal hud. Sehingga para ulama menasihatkan
untuk berbuat baik dalam semua perkara, bahkan berbuat baik kepada ikan dan berbuat baik kepada hewan yang disembelih. Ya. Hewan yang disembelih pun merasakan manfaatnya karena kita menyembelih dengan cara yang benar. Ya. Fa'alhamallahu ta'ala kullal istighfar lahum jazaan li husni sani'ihim. Maka Allah mengilhamkan kepada semua makhluk itu untuk memohonkan ampun kepada orang-orang yang berilmu. Kenapa? Karena orang-orang yang berilmu itu baik akhlaknya. Ya. Masya Allah. Ya. Didoakan malaikat, siapa yang nggak mau? Doanya mustajab. Ya. Bagi mereka yang niatnya ikhlas, ya, dan niat ikhlas itu adalah betul-betul ingin menghilangkan kebodohan dari dirinya, mengamalkannya, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang mudah-mudahan dengan beberapa fadilah atau keutamaan yang disebutkan di kesempatan pagi hari ini, kita menjadi tahu ya kenapa kita harus continue, kita harus istiqomah ya belajar ilmu agama, dan kita tahu apa prioritas yang harus kita dahulukan ya. Ilmu apa yang harus kita pelajari, kita jadikan fondasi, dan ilmu apa yang sifatnya menjadi komplement saja. Ya, sehingga kita tidak salah letak ya, dalam memilih dan memilah ya, memilih ilmu yang kita pelajari. Ya. Dan mungkin kiranya ini ya sedikit materi tentang keutamaan ilmu. Sebelum anak akhiri, sedikit kami ringkas, di mana dari awal ditekankan tentang masalah memprioritaskan ilmu agama, karena itu menjadi fondasi dan menjadi bingkai nantinya untuk ilmu-ilmu yang dipelajari dari ilmu-ilmu dunia ini. Dan ilmu agama ada yang hukumnya fardu kifayah, fardu ain ya tentunya yang harus kita pelajari. Ya. Dan bagi orang-orang yang belajar ilmu syar'i ya, dan minimalnya dia pelajari adalah yang fardu ain, maka nantinya dia mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, kemudian mendapatkan kemudahan menuju surga, dan mendapatkan doa-doa dari makhluk-makhluk penduduk langit dan bumi. Kiranya ini yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mungkin ada, kalau mungkin sisa ada waktu atau ada sisa waktu, saya kembalikan kepada pembawa acara. Kalau mungkin akan dilanjutkan kepada sesi tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Oke, terima kasih kepada Ustadz Hendra Saputra yang telah menyampaikan materinya yang begitu panjang dan sangat bermanfaat lah. Oke, bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan bisa bertanya lewat kolom chat. Nanti akan dibacakan oleh moderator. Silakan. Oke, ini ada pertanyaan dari Mbak Nelly, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, saya Nelly dari kelompok 2. Ingin bertanya, bagaimana cara agar kita senantiasa bersemangat dalam menuntut ilmu, terutama ilmu syar'i dan ilmu agama. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan ini sebetulnya jawabannya adalah isi kajian kita sebetulnya ya. Karena isi kajiannya memang tujuannya supaya kita bersemangat. Jadi, tapi ini yang kita bahas hanyalah mungkin salah satu faktor dari faktor-faktor penyemangat kita untuk menuntut ilmu. Ya. Dan ini kalau saya menjawab hanya dari sebatas ilmu yang saya miliki ya. Sebetulnya yang bisa salah satu yang bisa menjaga kesemangatan kita itu memang faktor nuansa. Ya, faktor
nuansa, lingkungan sebetulnya. Lingkungan dan nuansanya itu besar sekali pengaruhnya. Ya, besar sekali. Lingkungan kita, ingat, lingkungan kita pada hari ini itu tidak hanya lingkungan dunia nyata, ada lingkungan dunia maya. Ya, lingkungan kita tidak hanya dunia nyata, dunia maya ini lingkungan. Ya, grup WhatsApp antum itu lingkungan antum. Ya, untuk semuanya ini, tidak hanya untuk yang bertanya. Selagi kita mungkin saat ini banyak keterbatasan, ya mungkin wah memang enak bagi hidupnya di pondok. Karena secara pribadi pernah merasakan hidup di pondok pesantren, merasakan hidup di lingkungan masyarakat. Itu punya nuansa yang berbeda. Ya. Antum berkumpul dengan para santri, para penuntut ilmu, kemudian berkumpul dengan para pebisnis, itu sudah nuansanya berbeda. Ya. Ketika berkumpul dengan para penuntut ilmu, luar biasa rasa ingin belajar, ingin membaca, ingin menghafal, apalagi kumpul lagi dengan para penghafal Al-Quran, Masya Allah. Rasanya kepengen saat itu alih kegiatan jadi hafid Quran saja. Antum pindah kumpul sama para pebisnis, ya, para wirausahawan dan wirausahawati, itu antum sudah berpikir beda. Bagaimana caranya saya punya bisnis yang sama atau mungkin sukses dengan kesuksesan yang sama? Itu luar biasa nuansa itu faktornya. Ya, pengaruh faktor nuansa itu Masya Allah. Ya, sehingga manfaatkan, carilah dulu ya nuansa-nuansa keilmuan itu, ya ima dari teman-temannya atau lingkungan media sosialnya, ya. Kadang-kadang memang kendalanya mungkin keluarga dukungannya kurang misalkan, ya kita harus berusaha itu, ya berusaha mencari nuansanya gitu. Dan nuansa itu, ya itu salah satu faktornya, namun faktor terbesarnya adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tetap ya, faktor terbesarnya untuk istiqomah itu adalah hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Anda tidak pernah lupa untuk mengingatkan bagi yang ingin istiqomah, mintalah kepada Allah dulu. Ya. Mintalah kepada Allah keistiqomahan. Ya. Ya, mintalah dengan bahasa kita lah, ya. Kita bisa mengambil salah satu ayat Al-Qur'an. Misalkan ada di dalam awal-awal surat Ali Imran, ya. Awal-awal surat Ali Imran di halaman pertamanya surat Ali Imran itu, ya, di bagian bawah nanti bisa dicari di ayat yang ke-8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya. Rabbana, wahai Rabb kami, Tuhan kami, la tuzigh qulubana. Jangan engkau palingkan lagi hati kami. Ya udah enak, sudah istiqomah, sudah semangat belajar, tolong jangan dipalingkan lagi, ya. Ba'da idh hadaitana, setelah engkau berikan petunjuk kepada kami. Merasakan kurang istiqomah itu sudah petunjuk dari Allah, ya. Bertanya bagaimana caranya istiqomah itu sudah petunjuk dari Allah, karena banyak orang nggak peduli dengan kiat-kiat istiqomah. Sekarang bertanya bagaimana caranya istiqomah itu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, taufik, ya. Maka mintalah supaya hidayah taufik ini nggak dicabut oleh Allah. Wa hab lana min ladunka rahmah, dan karuniakan kepada kami rahmat dari sisimu, innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau yang maha pemberi. Ya, silahkan perbanyak doa itu, insya Allah bisa membantu untuk istiqomah sembari kita berusaha mencari nuansa, ya, nuansa keilmuan yang semoga tetap menjaga semangat dalam belajar. Allahu a'lam bishawab. Oke, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Ini ada pertanyaan selanjutnya dari Mbak Fadila Nuraza. Assalamualaikum Ustaz. Saya Fadila dari kelompok 1, izin bertanya. Tadi kan dijelaskan mengenai perempuan sebagai seorang istri harus menurut kepada suaminya, Lalu apakah ada dalil atau perintah Allah mengenai sebaliknya, yaitu suami yang harus menghormati istrinya, karena setiap pengajian yang saya ikuti selalu hanya membahas
kewajiban istri yang harus menghormati suaminya. Akan tetapi setahu saya seorang lelaki atau suami juga harus menghormati istrinya. Terima kasih. Ya, bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentu Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Hak dan kewajiban masing-masing tentu ada. Ya. Tapi saya komentari dulu. Kenapa mungkin banyak pengajian yang dihadiri yang banyak dibahas adalah kewajiban-kewajiban istri kepada suami, atau yang banyak dibahas adalah hak suami, gitu ya. Kenapa seperti itu? Ini ada beberapa kemungkinan, ya, beberapa kemungkinan. Kemungkinan, ya, pertama, kebanyakan yang isi pengajian itu adalah ustadz yang laki-laki, sehingga yang lebih ditekankan pengajian tentang istri, gitu loh. Itu kemungkinan pertama, ya. Yang kebanyakan isi pengajian kan ustadz dan dia laki-laki, ya, sehingga yang dia bahas hak dia, gitu loh. Itu sisi manusiawi, ya. Atau kemungkinan kedua, hak suami itu memang biasanya didahulukan, bahkan dalam kitab-kitab para ulama ketika membahas fikih-fikih rumah tangga, hak antara suami istri yang akan dibahas pertama kali adalah kewajiban istri di hadapan suami, ya, atau hak suami yang harus ditunaikan oleh istrinya. Itu pertama memang akan didahulukan, sehingga mungkin itu bukunya yang dibahas di awal, kemudian belakangnya ketinggalan, ya. Itu sangat mungkin terjadi seperti itu, ya, karena sebuah prioritas harus dikedepankan, tapi yang belakang tertinggal. Gitu. Atau mungkin kemungkinan ketiga, ya, ukhti yang bertanya mungkin selama ini pas ya, qadarullah pengajian yang dihadiri memang seperti itu, ya, karena biasanya pengajian tentang hak istri itu agak dibahas di belakang, ya, bukan di depan, ya, karena mengingat tadi, ya, betapa Nabi SAW memberikan peringatan kepada para istri. Tuh. Bahkan itu pun disampaikan oleh Nabi SAW ketika khutbah Id. Ya, ketika khutbah Id, Nabi dalam hadis Sahih Muslim, Nabi SAW pernah sengaja mendatangi jamaah wanita karena tempatnya berbeda. Kemudian beliau peringatkan, ya ma'syaron nisa tasaddaqna fa inni uriitukunna aktsara ahlin nar. Wahai para wanita, sedekahlah. Kebanyakan kalian itu menjadi penduduk neraka, kata Nabi. Ya, disebutkan di situ, ya, yakfurna li'annakunna tukfirna syakah, karena kalian terlalu banyak mengeluh, ya, wa takfurnal asyir, dan tidak berterima kasih kepada para suami. Nah, karena penekanan dari Nabi seperti itu, akhirnya yang ada di lapangan kita pun, ya, lebih menekankan di masalah itu. Nah, terkait pertanyaannya, kewajiban suami menghormati istri itu pasti, ya, disebutkan di antaranya ada dalam Al-Qur'an surat An-Nisa, ya, Al-Qur'an surat An-Nisa, ya, kalau tidak salah itu di ayat yang ke-19, ya, ayat yang ke-19, ya. Di situ di akhir ayatnya disebutkan fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Jika seandainya kalian para suami benci kepada istri, ya, ingatlah bisa jadi kalian benci sesuatu padahal Allah jadikan pada dalam istri kalian itu banyak kebaikan. Ya. Jadi maksudnya jangan sampai kebencian itu mendominasi. Ya. Memang ada akhlak istri yang mungkin nggak disenang, itu pasti. Namanya manusia punya banyak kekurangan. Tapi Allah mengingatkan adanya kekurangan dalam istri itu. Jangan sampai kebencian suami mendominasi dalam muamalahnya. Tetap akan ada kebaikan di situ dan banyak kebaikannya. Maka Nabi SAW bersabda, ya, la yafraq mu'minun mu'minah. Ya, tidak boleh suami, ya, yang mukmin, ya, suami yang beriman. La yafraq mu'minun mu'minah.
Jadi jangan sampai suami yang beriman membenci istrinya yang beriman. Ya, tidak boleh. Ya. Kenapa? In kariha minha khuluqan radiya minha khuluqan akhar. Ketika dia benci dengan satu akhlak dari istrinya, maka dia ingat-ingat akhlak baik yang lain. Ya. Itu kewajiban suami. Ya. Bahkan Nabi SAW itu disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim. Ya. In kariha minha khuluqan radiya minha khuluqan akhar. Kalau benci dengan satu akhlak, masih banyak akhlak yang lainnya disenangi. Ya, jangan sampai mendominasi. Dan Nabi SAW pun mengatakan kepada para sahabatnya, ya, khiyarukum li ahlihi. Ya, sebaik-baik kalian, ya, wahai para laki-laki, adalah orang yang terbaik dalam bermuamalah dengan keluarganya. Ya, khiyarukum li ahlihi atau khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian wahai laki-laki adalah yang sikapnya paling baik terhadap keluarganya. Ini umum, ya, mencakup banyak muamalah, gitulah. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Ya, kalau kita bahas nanti pengajiannya berubah jadi pengajian rumah tangga gitu ya. Jadi supaya nggak berubah, sekelumit Anda sampaikan seperti itu. Ya, selebihnya silahkan mungkin baca banyak referensi insya Allah. Ya, makanya kepada para akhwat, ya, Anda mengingatkan dengan pesan Imam Hasan Al-Basri. Ketika Hasan Al-Basri ditanya oleh seorang bapak, ada bapak bertanya kepada Hasan Al-Basri, liman uzawiju binti, putriku saya nikahkan kepada siapa ya? Nah, Hasan Al-Basri mengatakan, zawwijha at-taqi, nikahkan dengan orang yang bertakwa. Kenapa? Hasan Al-Basri mengatakan, fa innahu, ya, in ahabbaha akramaha. Orang yang bertakwa ketika cinta kepada istrinya, dia akan muliakan istrinya. Wa in karihaha lam yadhlimha. Ketika dia benci dengan istrinya, dia tidak akan menzalimi. Ya. Makanya banyak yang merasa terzalimi mungkin karena salah metik dari awal. Ya. Makanya pelajari juga bagaimana dapat suami yang bertakwa insya Allah. Itu ilmu sendiri. Ya. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Oke, terus selanjutnya ada pertanyaan lagi tuh dari Mbak Nita. Mbak Nitya. Nah, Assalamualaikum Ustaz. Selamat pagi. Saya Nitya dari kelompok 3. Izin bertanya mengenai ilmu menjadi istri. Bahwa surga dan neraka pada seorang wanita itu ada pada suaminya. Yang saya ingin tanyakan, apakah seorang suami jika bertindak tidak adil terhadap istri seperti tidak memberikan nafkah atau sering menganiayanya, apakah kita sebagai istri harus berbakti kepada suami tersebut? Terima kasih, Ustaz. Ya. Ini temanya berubah kayaknya ini. Baik. Nah, ini termasuk ilmu insya Allah ya. Nggak apa. Ketika terjadi seperti itu, ya, wanita dihadapkan dengan dua pilihan yang insya Allah sama-sama baik. Ya, dua pilihan sama-sama baik. Pertama, jadi pilihan ini, ya, kita anggaplah ya, satu pilihan yang disebut dengan fadlun. Fadlun itu punya keutamaan. Ya, fadlun punya keutamaan. Pilihan kedua adalah adlun. Adlun adalah punya keadilan. Dua-duanya sama-sama baik. Ya, dua-duanya sama-sama baik. Fadlun yang terkandung dalam makna ini adalah sikap sabar. Ketika istri nggak dinafkahi, ketika istri mungkin ya merasakan disakiti dan sebagainya, kok sabar, luar biasa sabarnya, masya Allah. Ya, keinginan suami selama tidak bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala tetap dipenuhi. Ini kesabaran yang luar biasa. Maka dia mendapatkan keutamaan yang masya Allah. Gitu. Sabar. Tapi mungkin nggak semuanya bisa seperti itu. Maka dia mengambil langkah kedua, adlun. Ya. Tidak mengapa dia perkarakan itu ketika memang dia terzalimi. Ya.
Ketika dia terzalimi, dia punya hak untuk menghindarkan dirinya dari kezaliman. Boleh, nggak apa-apa. Ya, itu hak dia. Ya, maka di sini ketika terjadi kezaliman seperti itu, ya, maka tentunya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani hambanya di atas kemampuannya. Ketika tidak mampu untuk lebih bersabar lagi, silakan mengambil langkah yang adlun, yang adil, tanpa kita harus membalas dengan kezaliman lagi. Ya, seperti itu. Sehingga terkadang, mohon maaf, ini kalau kita sedikit jauh ya, menjauh dari masalah ini, terkadang yang namanya kalau kita bicara masalah talak ya atau perceraian, terkadang itu menjadi solusi ketika memang nggak ditemukan solusi yang terbaik. Dan itu adlun, itu adil, ya, adil, ya, adil saja nggak ada masalah. Nah, itu bukan dosa istri, ya, bukan dosa istri, itu hak dia. Ketika memang sudah tidak mampu lagi untuk taat kepada suaminya, gambarannya gini, ketika suami adalah orang yang zalim dan istri sudah nggak mampu lagi untuk taat kepada suaminya, daripada dia durhaka kepada suaminya, mending dia mengambil langkah yang adil saja, sudah. Ya, itu seperti itu. Itu gambarannya demikian. Allah Taala a'lam bishawab. Oke, terima kasih Ustaz. Selanjutnya mungkin pertanyaan terakhir ini mungkin ada pertanyaan dari Mbak Dinda. Saya Dinda Puspita dari kelompok 1, izin bertanya Ustaz. Ilmu yang dipelajari bagi awat apabila sudah menikah itu tadi disampaikan pertama menjadi hamba Allah dan umat Rasulullah SAW. Habis itu yang kedua belajar menjadi istri. Yang ketiga belajar menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Apabila situasi kita sekarang belum menikah, apakah runtutan atau urutannya masih tetap sama? Terima kasih. Ya, kurang lebih masih sama. Ya, kurang lebih masih sama. Karena begini, ilmu menjadi anak berbakti kepada kedua orang tua, setidaknya dia akan dapatkan di masa-masa sebelum dia balik. Di sekolah, apa nggak diajari ketika masih SD, SMP, tentang berbakti kepada kedua orang tua. Nah, ketika sudah masuk usia balik, ya sudah maaf haid, ya sudah dewasa, maka saat itu ya tentang masalah berbakti tinggal diamalkan. Ya, masalah berbakti tinggal diamalkan saja ilmu yang dia dapatkan ketika SD, ketika kecil, kan pasti diingat, ya kan? Nggak mungkin tidak. Guru pasti mengajarkan untuk berbakti kepada kedua orang tua, bahkan sejak TK. Ya. Dan insya Allah anak TK nggak diajari ilmu nikah kok. Ya. Nggak. Anak TK umur 5 tahun, 6 tahun, mana ada guru ngajarin ilmu pernikahan? Nggak ada. Ya. Ilmu jadi istri nggak ada. Itu ilmunya masih ya ibadah, kemudian berbakti kepada kedua orang tua sampai dia balik. Nah, setelah wanita masuk usia balik, dia harus punya prioritas untuk belajar menjadi seorang istri. Seperti itu. Ilmu berbakti kepada orang tuanya, tinggal dia amalkan apa yang dia dapatkan ketika masih kecil. Ya, itu seperti itu. Ya, karena begini, di negeri kita, ini terakhir ya, atau ada lagi saya nggak tahu ini. Di negeri kita, ya, di negeri kita, ada semacam apa ya, semacam serangan pemikiran. Coba, saya yakin banyak di antara kita yang masih berpikir kalau ada anak lulus SMA langsung nikah itu terlalu awal. Ya, itu seperti itu. Lulus SMA langsung nikah. Wah, terlalu muda. 18 tahun, 19 tahun. Gitu. Ketika nikah usia berapa? 18, oh masih muda sekali. Usia berapa? 19, masih anak kecil. Ya, itu kita berpikir seperti itu sekarang. Ya. Kenapa? Pendidikannya tidak mendewasakan kita. Sehingga anak usia 18 tahun, 19 itu belum siap untuk mencari surga. Belum siap. Ya, belum siap. Segitu umur itu baru mulai belajar jadi istri itu pun kalau sadar. Ya. Kalau nggak sadar kapan nanti udah dapat kerja, lulus kuliah baru belajar. Kalau nggak belajarnya kapan udah nikah, telat.
Ya. Ukhti mau bekerja di sebuah perusahaan. Belajarnya sejak kapan? Kuliah 4 tahun. Kemudian lamar kerjaan, amalkan ilmunya di pekerjaan tersebut. Ya. Nah ini mau cari surga, jadi istri, belajarnya kapan? Pas udah jadi istri, ya telat. Terlambat. Gitu loh. Sejak kapan? Sekarang belajar. Sekalipun belum nikah. Jangan nunggu nikah baru belajar. Yang mau kerja aja belajarnya 4 tahun, kuliah sampai S1. Ya. Mau jadi istri, sejak sekarang belajar. Gitu loh. Ya. Banyak pendidikan tidak menjadikan kita dewasa. Sehingga pada akhirnya kalau di kita di Indonesia, nikah, lulus SMA, itu masih muda sekali. Pengalaman kami, Diaman, seorang anak perempuan, menikah usia 18 tahun itu sudah khawatir. Khawatir terlambat. Karena banyak menikah itu di usia 16 tahun. Dan mereka sudah siap. Bahkan dulu kami punya teman laki-laki usia 12 tahun dia menikah. 12 tahun. Ya. Masih apa sekarang 12 tahun? Lulus SD. Ya. Nggak ngerti masalah rumah tangga, nggak ngerti dia. Ya, tapi Diaman sana, dewasa mereka. 16 tahun sudah matang. Kelas 1 SMA nikah, nggak ada masalah. Sambil belajar mereka nikah. Ya, di kita, ya, mindset yang masuk ke kita itu seperti itu. Ya, masih muda, masih harus belajar, masih kepengen ini dan itu, masih nyadong sama orang tua, nggak bisa cari kerja. Harusnya ketika masuk usia balik mereka sudah berpikir. Ya. Itu yang sampai kepada kita saat ini seperti itu. Ya. Ini kurang lebih perbandingan saja. Ya. Semoga perbandingan ini jadi sebuah renungan untuk kita semuanya. Ya, karena kita hidup itu untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bukan mencari status sosial di tengah-tengah masyarakat. Ya, itu saja yang Anda sampaikan. Kita mencari ridha Allah, bukan mencari status sosial di tengah-tengah masyarakat. Ya, demikian mungkin yang bisa Anda jawab. Allah a'lam bishawab. Oke, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Sebelum kita lanjut ke acara selanjutnya, sebelum kita lanjut ke acara selanjutnya, mengingatkan kepada para peserta kajian mentoring untuk mengisi presensi di link yang sudah dicantumkan di chat. Oke. Oke, kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu penutup. Mari kita tutup kajian mentoring kali ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Nabil, saya pamit dari MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh.